Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di materi tahsin. Setelah kemarin kita membahas tentang iqlab, ya. Sekarang kita akan memasuki hukum nun sukun atau tanwin yang berikutnya. Nah, ini hukum nun sukun atau tanwin, ya. Hukum nun sukun atau tanwin itu kemarin sudah Ustaz jelaskan ada 4 hukum, ya. Ada ikhfa hakiki, izhar halqi, idgham, kemudian iqlab. Nah, iqlab kemarin sudah kita bahas, ya. Sekarang kita masuk ke ikhfa hakiki. Oke, apa sih ikhfa hakiki? Oke, simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, arti ikhfa secara bahasa yaitu samar-samar. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, hukum ikhfa adalah jika nun sukun atau tanwin, nah ingat ya teman-teman, nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Berapa? 15 huruf hijaiyah. Apa saja sih kira-kira hurufnya? Nah, hurufnya yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, jadi ini 15 huruf, ya. Jadi kalau ada nun sukun atau nun mati atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan 15 huruf berikut, ini dihukumi ikhfa. Oke, kita simak penjelasan berikut. Nah, kita akan bahas dulu 3 huruf dulu teman-teman ya. Ta, sa, dan jim. Nun sukun atau tanwin jika bertemu ta, sa, dan jim. Nah, ini juga masih disebut dengan ikhfa hakiki. Kita bahasnya sedikit-sedikit, tidak langsung 15 huruf. Oke teman-teman, jangan terlalu pusing, jangan terlalu dipikirkan. Kita akan lihat pembahasannya pada contoh ayat Quran berikut ini. Yang pertama, jannatun tajri jami'an summa bi khalqin jadid min tahtiha mansura anjayna. Nah, kalimat-kalimat berikut merupakan contoh hukum bacaan ikhfa. Ustaz, yang mana yang ikhfanya? Oke, kita simak penjelasannya berikut ini lebih detail. Yang pertama, jannatun tajri. Di sini ada ta berharokat tanwin atau domatain bertemu dengan ta. Ingat teman-teman, kalau ada tanwin atau huruf berharokat tanwin baik an, in, un bertemu dengan huruf yang 15, salah satunya adalah ta. Ini disebutnya ikhfa. Contoh yang lain. Nah, sekarang dari nun sukun. Min tahtiha. Lihat huruf nun yang berharokat sukun bertemu dengan ta. Nah, ini dihukumi dengan ikhfa. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Ya. Jadi bacanya, teman-teman bacanya samar-samar.
Jannatun tajri atau min tahtiha. Oke, contoh berikut. Jami'an summa. Di sini huruf ain berharokat tanwin atau fathatain atau fathahnya dua itu teman-teman, bertemu dengan fa. Nah, ingat kalau tanwin bertemu dengan fa ya, ini dihukumi ikhfa baca, maka cara membacanya samar-samar. Ataupun contoh berikutnya dari nun sukun bertemu dengan fa ya, di sini kalimat mangsur. Mangsur nun sukun berharokat sukun atau mati bertemu dengan fa. Ini juga dihukumi dengan ikhfa ya. Ingat, tanwin bertemu sa ataupun nun sukun bertemu sa dihukumi ikhfa, maka cara bacanya samar-samar. Kemudian yang berikutnya huruf yang ketiga. Bi khalqin jadid. Khalqin jadid, di sini qaf berharokat tanwin atau kasrotain, kasronya ada dua, bertemu dengan jim ya teman-teman. Nah, itu ini dihukumi dengan ikhfa karena qaf berharokat tanwin bertemu dengan jim. Jadi huruf ketiga huruf ikhfa setelah ta fa itu adalah huruf jim. Jadi kalau tanwin bertemu dengan jim maka bacanya samar-samar. Bi khalqin jadid. Contoh berikutnya adalah kalimat anjaina. Di sini kita temukan nun sukun bertemu dengan jim. Nah, ini juga dihukumi ikhfa, teman-teman. Ya. Jadi ingat, nun sukun bertemu dengan jim dihukumi ikhfa, maka cara bacanya samar-samar. Bi khalqin jadid atau anjaina. Ya, kesimpulannya teman-teman, ingat kalau ada nun sukun ya atau huruf berharokat tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, kita bahas tiga dulu tadi, ta, sa, jim. Ini dihukumi ikhfa hakiki, maka cara membacanya dibaca samar-samar. Oke teman-teman, ini baru 3 huruf dari 15 huruf ikhfa. Insya Allah pertemuan berikutnya akan dijelaskan kembali huruf ikhfa yang berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga dari penjelasan ini teman-teman bisa memahami apa sih dimaksud dengan ikhfa, kemudian cara membacanya ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan ke Ustaz atau Ustazahnya. Jangan malu-malu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.